Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cinta semuanya. Ya, kembali lagi bersama saya Bunda Naseja. Ya Sobat Cinta, tentu selalu ada alasan kenapa pria melakukan kekerasan kepada pasangannya. Pemicunya banyak ya, bisa karena faktor ekonomi ataupun pudarnya rasa cinta. Nah, lewat penjelasan saya ini diharapkan bagi siapapun yang menjadi korban KDRT ya, dalam rumah tangga bisa menentukan langkah yang bijak dalam menanganinya. Nah, Sobat Cinta, yang pertama, ini perhatikan terlebih dahulu pemicunya. Ya, seperti yang sudah saya singgung, tadi penyebab suami melakukan KDRT ini bisa bermacam-macam. Untuk itu penting ya untuk mencari tahu seperti apa pemicunya sehingga suami bersikap kasar. Untuk menemukan jawaban suami KDRT ini, apakah Anda harus bertahan, terlebih jika sebelumnya dia tidak pernah seperti itu. Perselingkuhan menjadi salah satu faktor yang terbesar kenapa suami berani main tangan kepada istri. Menemukan cinta yang baru ini seringkali membuat seorang menjadi gelap mata. Nah, inilah yang lalu membuatnya tidak segan untuk berperilaku kasar. Kemudian yang kedua, Sobat Cinta, apakah dia melakukannya berkali-kali? Ya, pada beberapa orang memperlakukan pasangannya dengan kasar ini sudah menjadi kebiasaan yang mengakar. Terutama masa lalu menjadi salah satu latar belakang kenapa suami berani memperlakukan istrinya dengan semena-mena. Istri mana yang tidak kecewa diperlakukan seperti itu? Ya, tiap orang memiliki tingkat pengendalian emosi yang berbeda-beda. Bagi mereka yang tidak tahu cara meredam emosi, tentu tidak akan segan untuk menunjukkan sikap agresif dengan berperilaku kasar kepada orang-orang di sekitarnya, ya termasuk keluarganya sendiri. Kemudian yang ketiga, Sobat Cinta, apakah istri menjadi pemicunya? Ya, tahukah Anda jika istri juga bisa menjadi penyebab kenapa suami berani main tangan? Tidak tahan dengan sikap sang istri, ini seringkali membuat suami kehilangan kontrol diri. Pelampiasannya bisa bermacam-macam, termasuk melakukan KDRT secara verbal ataupun non-verbal. Coba perhatikan ya, apakah istri belakangan ini terlalu menekan suaminya? Contohnya perihal masalah ekonomi. Mendapatkan tekanan tanpa henti ini bisa membuat suami kehilangan kesabarannya. Bukan tidak mungkin ya bagi dia untuk meluapkan lewat kekerasan. Untuk itu Sobat Cinta, penting untuk selalu melakukan introspeksi diri ketika menjalin hubungan dengan seseorang. Meskipun KDRT ini tidak pernah dibenarkan, setidaknya dengan mengetahui cara mencegahnya, istri bisa terhindar dari perilaku abusif suaminya. Lalu yang keempat Sobat Cinta, ya, bagaimana kehidupan pasca bercerai? Nah, ketika mendapatkan perlakuan kasar dari sang suami, niat untuk cerai ini mungkin akan langsung muncul. Ini adalah bukti nyata jika kehidupan pernikahan sudah menjadi hubungan yang toksik. Maka dari itu, perceraian adalah jalan keluarnya. Namun sebelum itu, coba perhatikan ya bagaimana kehidupan istri sesudah cerai dari suaminya. Apakah si istri ini sudah siap dengan tanggapan orang di sekitarnya? Atau sudah siap tidak mendapatkan sokongan finansial lagi dari suaminya? Nah, faktor-faktor seperti inilah yang harus diperhatikan sebelum bercerai dengan pasangan supaya kehidupan setelahnya ini tidak menjadi lebih buruk. Ya, ini juga yang menjadi alasan kenapa istri bertahan dengan suami yang abusif. Padahal sudah berkali-kali mendapatkan perlakuan kasar. Mereka belum siap dengan kehidupan pasca pernikahan, terlebih jika memiliki anak-anak yang harus dibiayai. Kemudian yang kelima, Sobat Cinta, perhatikan psikis anak. Perceraian itu tidak pernah mudah untuk dilalui, tidak hanya pada pasangan tapi juga anak-anak. Maka dari itu perlu pertimbangan yang matang sebelum memastikan keinginan untuk bercerai karena hutang ataupun karena alasan lainnya tidak berakhir menjadi keputusan yang salah. Anak-anak menjadi pertimbangan paling penting yang tidak boleh dilewatkan. Apakah mereka bisa menerima kenyataan jika orang tuanya bercerai?
Karena pada sebagian anak, perceraian orang tua seringkali menjadi fase paling buruk dalam hidup mereka. Melihat langsung tindak KDRT yang dilakukan oleh orang tua mereka ini juga bisa berpotensi menimbulkan trauma mendalam. Jadi suami kasar apakah harus cerai? Semua kembali kepada keputusan Anda dengan memperhatikan pertimbangan tersebut. Kemudian yang keenam, Sobat Cinta, apakah perceraian menjadi pemutus sikap abusif suami? Ya, meskipun kalian sudah bercerai, tidak menutup kemungkinan mantan suami ini akan tetap bersikap kasar. Bahkan bisa saja perlakuannya menjadi lebih parah. Maka dari itu pastikan dengan benar, apakah perceraian itu sudah benar-benar menjadi pemutus hubungan Anda dengan suami Anda? Karena pada banyak kasus, ya, suami yang temperamental ini akan selalu mengejar mantan istrinya meskipun sudah resmi berpisah. Jelas ya, sikap ini sangat mengganggu dan bisa berpotensi menjadi tindakan kriminal nantinya. Tidak terima dengan keputusan istri adalah salah satu pemicu terbesarnya. Suami yang abusif ini biasanya cenderung sulit untuk menerima kenyataan jika sang istri berani melawan. Jadi suami KDRT ini apakah harus bertahan? Tentu sulit menerima kenyataan jika suami sudah berani main tangan kepada istrinya. Jelas ya Sobat Cinta, ini sikap yang tidak bisa dibenarkan. Namun berpisah dengan perceraian juga tidak menjadi keputusan terbaik untuk itu. Jadi apakah harus bertahan dengan suami yang melakukan KDRT? Nah, jika Anda masih bingung karena belum sepenuhnya siap, tidak ada salahnya untuk melakukan mediasi dengan berpisah sementara waktu dari suami Anda. Buat jarak dengannya hingga akhirnya suami menyesal karena sudah bersikap kasar kepada Anda. Atau untuk Anda jika butuh bimbingan, saya siap membimbing Anda mencari solusi terbaik atas permasalahan rumah tangga Anda. Silahkan jangan sungkan, langsung saja hubungi 081127709909 atau di 081127898996. Sekian dari saya Sobat Cinta, terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.